Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Begini teman-teman, saya shoot hari ini adalah malam hari teman-teman. Bukan malam hari ya teman-teman, menjelang petang. Artinya sesuai dengan apa yang saya bicarakan video sebelumnya, bahwa dalam pembesaran bebek pedaging itu penerangan itu sangat penting. Tujuannya supaya bebek itu tetap makan pada malam hari, karena proses penggemukan atau membentuknya bobot itu maksimalnya berada pada malam hari teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, itu lampunya sudah nyala. Terus yang kita bahas untuk video kali ini yaitu masalah bagaimana sih sifat bebek itu, bebek pedaging itu, bila sistem pemberian pakannya itu dijatah teman-teman, diatur. Artinya pagi berapa kilogram, kemudian siang berapa kilogram, malam berapa kilogram, seperti itu. Artinya dijatah itu seperti itu. Sifatnya nanti bagaimana bebeknya, cepat gemuk atau tidak, terus pakannya itu boros atau tidak, kemudian nanti FCR-nya pada saat panen itu bagus atau tidak. Nah, itu yang coba kita akan bahas dalam video kali ini. Sebelum ke pokok pembahasan, tentunya kita tahu ya teman-teman, bahwa soal pakan, soal ransum pakan dalam di dunia pembesaran ternak apapun itu merupakan sesuatu hal yang dibilang mudah ya mudah, dibilang gampang ya gampang, seperti itu. Artinya kalau kita menemukan formulasi pakan yang tepat, ya kita akan, peternakan kita itu akan apa ya, akan pertumbuhannya itu akan cepat dan maksimal teman-teman. Tapi kalau formulasi pakan yang kita berikan kurang bagus, ya otomatis panenan molor. Kemudian nanti keuntungan di akhir saat panen tidak akan maksimal. Bisa-bisa nanti malah biaya pakannya itu akan bengkak, FCR-nya tinggi. Karena formulasi pakan tidak tepat, nanti bebek itu makannya pasti semakin rakus dan tidak menghasilkan daging. Begitu. Jadi apa sifat bebek itu bila pakannya dijatah atau diatur? Begini, biasanya kalau sistem pemberian pakannya dijatah pada pembesaran bebek pedaging ini, itu bila kita misalkan pagi mau memberi pakan, itu biasanya bebek itu akan rakus sekali teman-teman saat makan, sangat berebut ya. Dan kalau sudah berebut seperti ini, itu nanti bebek yang menang makan itu akan semakin besar, kemudian yang kalah makan itu akan semakin kecil. Artinya kerataan besar kecilnya bebek itu sangat rucah sekali, sangat jelek sekali kerataan bobotnya. Tentunya sudah bukan rahasia umum lagi ya teman-teman, kalau kerataan bobotnya itu jelek, otomatis keuntungan yang diperoleh itu akan sangat sedikit sekali ya. Kemudian sifat yang lain kalau pemberian pakan bebek itu dijatah adalah temboloknya itu akan semakin besar teman-teman. Temboloknya bebek ini, karena dia sudah terbiasa dengan makannya berebut, kemudian makan sekenyang mungkin. Akibatnya tembolok itu semakin molor, semakin membesar untuk menyimpan pakan, seperti itu.
Dan kalau sudah seperti itu, bebek itu rakusnya masalah teman-teman ya, minta ampun kalau pemberian pakan ini dijatah. Kemudian kalau sifat yang lain kalau pakan bebek itu dijatah adalah biasanya saat panen itu akan ketemu FCR yang tinggi teman-teman, FCR yang tinggi. Dan FCR yang tinggi itu bisa digunakan sebagai patokan bahwa ransum pakan itu tidak bagus. Ransum pakan itu tidak bagus. Kemudian di sisi lain FCR tinggi itu biaya yang dikeluarkan itu akan semakin tinggi. Jadi FCR tinggi itu identik dengan biaya pakan yang bengkak. Saya kira itu teman-teman, sifat bebek secara umum yang terjadi dalam kandang kalau pakannya dijatah itu seperti itu ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi berhubung kemarin itu ada yang bertanya dalam komentar, kita update lagi informasi ini. Kemudian begini teman-teman ya, kalau bebek itu dijatah itu sama dengan bebek itu disuruh diet teman-teman, disuruh diet. Bebek itu akan langsing-langsing seperti itu loh teman-teman. Bebek itu kalau pakannya dijatah akan langsing-langsing, sama dengan disuruh diet. Terus saya sisipkan lagi komentar yang baru di dalam channel YouTube saya ya teman-teman, bahwa tadi ada yang berkomentar begini, Pak, apakah benar bebek itu kalau sudah umur 2 minggu up itu lebih membutuhkan energi daripada protein ya? Mungkin itu akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman, supaya tidak campur aduk nanti pembahasannya, jadi lebih mudah untuk dipahami. Saya kira itu ya teman-teman, video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, selalu sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.